Halo, kami dari kelompok B5 yang beranggotakan Aini Salsabiela dengan NIM 028, Alma Maxfira dengan NIM 031, dan juga Bles Valenta Veronica dengan NIM 032. Di sini kami akan membahas terkait webinar yang diangkat dari tema praktikum eksperimen teknik biomedis dengan kode M1, yaitu uji kekerasan material. Kami mengangkat tema atau judul yaitu Material Characterization on Thermal Analysis. Oke, pada praktikum eksperimen teknik biomedis dengan topik uji kekerasan material dengan menggunakan metode Rockwell atau kode M1. Di sini dibahas bagaimana menguji tingkat kekerasan suatu material menggunakan berbagai macam indentor berdasarkan metode Rockwell, di mana kekerasan sendiri merupakan salah satu sifat yang muncul pada suatu material dan menjadi penentu karakteristik suatu material. Ada berbagai cara untuk menganalisis karakteristik dari suatu material, salah satunya menggunakan metode thermal analysis. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait pengklasifikasian material berdasarkan thermal analysis menggunakan beberapa instrumen. Pada topik hari ini, kita akan membahas pertama mengenai introduction atau overview dari materi webinar yang kita dapatkan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai uji pengukuran sifat material dengan alat DSC, selanjutnya dengan alat TGA, dan kemudian dilanjutkan dengan alat SDT, dan kami akan menyimpulkan hasil yang kita dapatkan dari webinar. Baik, selanjutnya akan kita bahas terkait topik bahasan pertama, yaitu introduction. Pada karakterisasi material menggunakan analisis thermal, di sini akan digunakan salah satu instrumen yang disebut differential scanning calorimeter. Apa sih differential scanning calorimeter itu? Differential scanning calorimeter atau pada pembahasan ini akan lebih sering kita sebut dengan DSC, berkaitan erat dengan analisis thermal, di mana analisis thermal atau thermal analysis adalah teknik yang mengukur sifat-sifat yang ada pada suatu material, di mana berkaitan dengan fungsi temperatur dan fungsi waktu. Sedangkan differential scanning calorimeter atau yang kita sebut DSC merupakan salah satu instrumen analisis berkaitan dengan analisis. Kedua teknik ini atau teknik analisis menggunakan thermal ini dapat digunakan untuk mengklasifikasi sifat fisik yang membedakan antara material satu dengan yang lain berdasarkan respon material terhadap temperatur. Dari pemaparan di atas, kita mengetahui bahwasannya DSC atau Differential Scanning Calorimeter merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu material berdasarkan sifat termalnya. DSC sendiri mengukur heat flow dari suatu sampel uji. Salah satu aplikasi dari DSC adalah pada glass transition, kristalisasi, pelelehan, karing, dan juga dalam beberapa kasus khusus dapat digunakan untuk menganalisa proses oksidasi. Selain DSC, ada beberapa instrumen yang juga dikaitkan dengan thermal analysis, yaitu TGA. TGA digunakan untuk mengukur perubahan massa dan stabilitas termal. Kemudian ada SDT. SDT di sini merupakan kombinasi dari DSC dan juga TGA. Bagaimana bagaimana prinsip kerja dari DSC? DSC atau yang kita tahu sebagai Differential Scanning Calorimeter merupakan kalorimeter, di mana kalorimeter sendiri bekerja dengan menghitung berapa banyak panas yang diserap atau dikeluarkan oleh suatu sistem, di mana pada hal ini merupakan sampel material uji. Panas yang diserap atau dikeluarkan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu endothermic transition dan exothermic transition. Endothermic transition sendiri merupakan proses penyerapan energi dari lingkungan ke sistem. Biasa dicontohkan pada proses pelelehan. Kemudian exothermic transition merupakan pelepasan energi dari sistem ke lingkungan atau biasa ditemui pada proses kristalisasi.
Kenapa kita harus menggunakan instrumen DSC untuk menganalisis suatu material? Karena seperti yang kita tahu, DSC di sini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, dalam proses pengujian sampel tidak membutuhkan banyak sampel. Pada DSC sendiri membutuhkan sekitaran 1-10 mg sampel. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis sampel dari padatan, larutan, maupun yang bentuknya serbuk. Yang ketiga, sampel preparation-nya sangat mudah. Terakhir, proses yang sangat mudah karena instrumen DSC menawarkan auto analysis dan auto preparation. Selain berbagai macam keuntungan yang sudah disebutkan sebelumnya, DSC di sini memiliki sisi efisienitas, di mana dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena material dalam berbagai jenis material, seperti contohnya glass transition temperature, glass transition size, melting temperature, crystallization temperature, crystallinity, heat capacity, oxidation stability, texturing process temperature, curing or degree of cure, polymorphic transition, denaturation, dan juga dapat digunakan dalam berbagai jenis material seperti material termoplastik, termoset, elastomer, chemical or drug, petroleum, glasses, metal, dan juga beberapa jenis material biologis seperti protein atau starch. Pada topik bahasan kedua, kita akan membahas bagaimana sih DSC atau Differential Scanning Calorimeter itu bekerja. Di sini akan dijelaskan terkait skema kerja dari DSC atau Differential Scanning Calorimeter. Pertama-tama akan dimulai dengan skema kerja pada wadah sampel. Pada wadah sampel terdapat dua jenis wadah, yaitu reference sensor dan sample sensor. Pada reference sensor merupakan tabung sebelah kiri, merupakan wadah kosong yang digunakan untuk menempatkan reference sampel. Reference sampel harus bereaksi serupa dengan sampel sensor. Tujuan adanya reference sensor sendiri merupakan untuk mengurangi pengaruh dari wadah saat dilakukan pengujian atau analisis. Kemudian yang kedua adalah sampel sensor atau bagian di sebelah kanan merupakan wadah untuk meletakkan sampel, di mana di dalamnya terjadi proses endotermik dan juga exothermic transition. Pada proses endotermik dikarenakan ada penyerapan panas oleh sampel. Sedangkan pada proses exothermic terjadi karena adanya pelepasan panas oleh sampel. Di mana pada proses ini berlaku formula Q sama dengan delta T per R. Kemudian, dari hasil perhitungan atau proses yang dilakukan, didapatkan delta Q, di mana diperoleh dari Q sampel dikurangi Q reference. Selanjutnya, diberikan sebuah kurva yang menggambarkan hubungan antara temperatur dan heat flow sebagai hasil dari analisis menggunakan diferensial. Selain kurva endotermik selanjutnya, diberikan sebuah kurva yang menggambarkan hubungan antara temperatur dan heat flow sebagai hasil dari analisis menggunakan differential scanning calorimeter. Pertama merupakan kurva endothermic event. Pada proses endothermic event digambarkan dengan kurva yang mengarah ke bawah, yaitu yang dilingkari menggunakan lingkaran merah pada bagian kanan. Contoh endothermic event sendiri merupakan glass transition, melting, dan evaporation. Selanjutnya, pada grafik sebelah kiri yang dilingkari merah merupakan grafik yang menggambarkan proses glass transition. Pada proses endothermic event sendiri berkaitan dengan pemecahan ikatan molekul. Seperti contoh pada proses melting atau pelelehan, di situ dilakukan pemecahan ikatan sehingga suatu material itu dapat meleleh. Selain kurva endothermic event, terdapat juga kurva exothermic event.
Sama seperti kurva sebelumnya, kurva ini menggambarkan hubungan antara temperatur dan juga heat flow. Pada proses eksotermik digambarkan dengan grafik yang mengarah ke atas. Salah satu contoh peristiwa eksotermik event salah satunya adalah kristalisasi, beberapa jenis proses dekomposisi, beberapa jenis proses oksidasi. Berkebalikan dengan endothermic event, exothermic event ini berkaitan dengan penggabungan ikatan kimia. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya. Bagaimanakah cara mendapatkan kurva, baik endothermic kurva maupun exothermic kurva seperti pada pembahasan sebelumnya? Untuk itu, kita kembali lagi pada penjelasan terkait skematik alat differential scanning calorimeter atau kita sebut DSC. Seperti yang sudah dijelaskan, di DSC sendiri terdapat sampel sensor dan juga reference sensor sebagai tempat untuk menempatkan sampel. Selain itu, terdapat juga bagian calorimeter chamber, terdapat cooling ring yang digunakan untuk proses pendinginan, dan juga heating coil yang digunakan untuk proses pemanasan. Selanjutnya akan diukur temperatur dari pertanyaannya. Selanjutnya akan diukur temperatur dari masing-masing wadah, baik wadah sampel maupun wadah reference. Dari pengukuran itu didapatkan hasil temperatur untuk wadah sampel dan juga temperatur wadah reference. Kemudian kita mencari selisih dari kedua temperatur sehingga didapatkan delta T. Dalam kondisi pertama, kita mendapatkan tidak ada perbedaan antara temperatur pada sampel maupun temperatur pada reference, sehingga pada grafik ditunjukkan garis lurus atau yang kita kenal atau kita sebut sebagai grafik kontinu. Kondisi kedua, kita mengaplikasikan perbedaan pada wadah sampel, sehingga kita memperoleh perbedaan temperatur. Misal, pada temperatur sampel, kita mendapatkan hasil 53 derajat Celcius. Sedangkan, pada temperatur reference, kita tetap mendapatkan suhu 50 derajat Celcius. Dari kedua suhu yang didapatkan tersebut, kita memperoleh selisih dari kedua temperatur yang didapat, atau kita sebut delta T. Oleh calorimeter chamber, delta T ini dikonversikan menjadi bentuk voltmeter, sehingga didapatkanlah grafik seperti pada gambar. Dilihat, kurva berwarna biru melambangkan temperatur reference, sedangkan kurva berwarna hijau melambangkan temperatur sampel. Pada temperatur reference dapat diamati garis lurus yang linier terhadap waktu dan juga temperatur. Sedangkan pada temperatur sampel terdapat belokan di mana di sana terdapat perubahan fasa, yaitu dari T0 menjadi TP. Setelah perubahan fasa selesai, maka kurva temperatur sampel akan mengikuti temperatur reference. Selanjutnya, perbedaan antara temperatur reference dan temperatur sampel menjadikan terbentuknya sebuah kurva atau peak yang kita sebut delta T, seperti yang dilambangkan garis merah. Kondisi kedua. Alat yang kita bahas di sini adalah DSC atau Differential Scanning Calorimetry. Alat ini menggunakan thermoanalytical technique yang memanfaatkan tentunya suhu untuk dapat mengetahui sifat dari suatu bahan. Di sini dapat terlihat bahwa DSC ada yang berupa liquid nitrogen, memanfaatkan liquid nitrogen untuk pengukuran suhunya, dan juga ada yang tidak menggunakan liquid nitrogen. Juga ada DSC yang menghasilkan menghasilkan analisis dari sifat materialnya dengan menggunakan autosampler, dan juga ada yang tidak menggunakan autosampler. Thermography Metric Analysis atau TGA.
TGA merupakan suatu alat yang mengukur perubahan jumlah dan kadar dari berat suatu material terhadap fungsi suhu atau waktu pada tekanan atmosfer. TGA ini mampu mengkarakterisasi material yang menunjukkan pengurangan berat yang dikarenakan dekomposisi atau penambahan berat dikarenakan oksidasi. Pengukuran ini berfungsi untuk menentukan komposisi dari suatu material dan memprediksi stabilitas termalnya hingga 1000 derajat Celcius. Apakah yang dapat diukur pada TGA? Yang pertama yaitu stabilitas termal material, juga stabilitas oksidasi material, kemudian komposisi dari suatu sistem komponen. Pada penelitian lebih lanjut, TGA ini mampu mengestimasi umur dari suatu produk. Lalu juga dapat mengukur dekomposisi kinetis dari material, dan yang terakhir mampu mengukur moisture dan volatilis dari material. Berikut adalah skema kerja dari TGA. Dapat kita lihat pada gambar, di mana TGA terdiri dari komponen yaitu timbangan, sampel, dan furnace temperatur. Nah, pada hasil analisis, sampel ini mengalami penurunan berat dikarenakan adanya penguapan atau perubahan menjadi gas. Nah, TGA mampu mengukur komposisi sampel yang berubah menjadi gas. Dari grafik berikut dapat terlihat sebuah kurva yang menggambarkan hubungan antara suhu dengan aliran panas pada proses glass transition, di mana pada grafik ini dapat terlihat terjadinya perubahan fasa. Dalam kurva dapat kita analisis bahwa berdasarkan heat flow-nya, di suatu suhu titik sebelum glass transition, terdapat bahwa material masih dalam bentuk sampel keras. Namun setelah melewati batas titiknya atau midpoint-nya, sampel menjadi lebih lunak. Alat selanjutnya yang akan kita bahas adalah alat TGA, yaitu Thermogravimetric Analysis. Alat ini menggunakan metode thermal juga atau menggunakan analisis suhu, di mana massa dari sebuah sampel diukur secara bertambahnya waktu dengan bertambahnya suhu juga. Di sini dapat terlihat beberapa macam dari alat TGA. Baik, beralih ke alat selanjutnya, yaitu Simultaneous DSC TGA atau dikenal sebagai SDT. SDT ini merupakan suatu alat yang mampu mengukur aliran panas dan juga perubahan berat dari suatu material terhadap fungsi suhu atau waktu pada tekanan atmosfer. SDT ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu, tapi juga mampu menyederhanakan interpretasi dari hasil. Sayang sekali, SDT ini tidak cocok untuk menganalisis polimer. Hal ini dikarenakan SDT memiliki drawback furnace dari suhu ruangan sampai suhu tinggi, sehingga tidak cocok untuk bahan polimer. Penjelasan sebelumnya dapat terlihat dengan lebih jelas melalui skematis berikut. Dapat terlihat dari gambar-gambar berikut bahwa alat dari SDT yang merupakan gabungan dari TGA dan DSC secara simultaneous terdiri dari timbangan yang horizontal, dan timbangan ini digunakan untuk mengukur TGA, dan selanjutnya dapat juga mengukur temperatur untuk data DSC, sehingga dengan pengukuran dua ini secara simultaneous terdapat hasil pengukuran untuk SDT.
Beberapa keuntungan merupakan teknik pengukuran seperti penjelasan yang sudah diberikan di atas. Berikut merupakan gambar. beberapa Penjelasan sebelumnya dapat terlihat dengan lebih jelas melalui skematis berikut. Dapat terlihat dari gambar-gambar berikut bahwa alat dari SDT yang merupakan gabungan dari TGA dan DSC secara simultaneous terdiri dari timbangan yang horizontal. Seperti penjelasan yang sudah beberapa keuntungan dari merupakan seperti penjelasan yang sudah diberikan di atas, berikut merupakan gambar dari alat SDT yang merupakan gabungan simultaneous analysis dari DSC dan juga TGA. beberapa keuntungan dari alat SDT, yaitu yang pertama, pada satu alat mampu melakukan pengukuran DSC dan TGA. Kemudian yang kedua, MDSC dan MTGA juga dapat dilakukan. Kemudian SDT ini sangat cocok untuk logam, keramik, dan material inorganik. Namun, di samping keuntungan SDT, terdapat juga kekurangan, yaitu dikarenakan SDT merupakan kombinasi dari dua alat, maka drawback dari sistem tidak sesensitif pada satu alat DSC ataupun TGA, dan tidak mampu mengukur polimer. Merupakan teknik pengukuran yang dilakukan pada alat SDT, di mana dapat dilakukan metode pengukuran pada bahan dengan cara MDSC, bukan hanya DSC saja. Bedanya MDSC dengan DSC, MDSC menggunakan simultan dari heat rates, yang di sini dapat terbagi menjadi dua, yaitu linear dan sinusoidal. Pada pengukuran linear, MDSC memberikan informasi terkait total heat flow-nya atau jumlah dari semua heat flow yang dihasilkan, dan juga secara sinusoidal yang kedua tadi, heating rate mengakibatkan terpecahnya heat flow menjadi dua komponen yang dapat terlihat seperti persamaan berikut di bawah. Di mana yang pertama itu transisi dapat sama dengan heat capacity atau glass transition dari most capacity ditambahkan dengan enthalpy recovery, evaporation atau kristalisasi atau decomposition atau thermoset cure yang sifatnya non-reversing. Berikut dapat dilihat dengan lebih jelas bagaimana teknik pengukuran dari metode MDSC, di mana disitu dapat terlihat pada proses crystallization atau bahkan cold crystallization, di mana terdapat first heat dan juga second heat pada cold crystallization, sehingga pada akhirnya terdapat titik melting pada bahan tersebut. Kesimpulan yang dapat kami peroleh dari webinar yang telah kami ikuti, yaitu terdapat 3 jenis alat untuk menganalisis thermal dari suatu material. Yang pertama yaitu alat DSC. Alat ini digunakan dalam menganalisis thermal untuk mengukur aliran panas dari suatu material. Banyaknya keuntungan yang dapat didapatkan menjadikan DSC merupakan pilihan terbaik dalam menganalisis material. Selanjutnya, alat yang kedua yaitu TGA. Alat ini mampu mengkarakterisasi material yang menunjukkan pengurangan berat dikarenakan dekomposisi atau penambahan berat yang disebabkan oleh oksidasi. Dan alat yang ketiga yaitu SDT. SDT merupakan kombinasi dari DSC dan TGA yang mampu mengukur aliran panas dan pengurangan berat. SDT ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan menyederhanakan interpretasi dari hasil. Data yang kita ambil di sini
terdapat dari referensi saat kami mengikut webinar workshop dan pelatihan Material Characterization on Thermal Analysis in Low and High Temperature yang diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus tahun ini waktu lalu oleh Departemen Teknik Material dan Metalurgi Institut Teknologi Surabaya, yaitu ITS. Berikut pemaparan yang sangat bermanfaat yang telah kami dapatkan dari materi webinar waktu lalu. Semoga manfaat yang kami rasakan juga dapat dirasakan oleh semua yang mendengar dan juga melihat video ini. Sekian dari kami, mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga, kelompok B5. Terima kasih.